Ada berita baik dari Topeng Hitam. Tadi aku dicegat Gendowor sewaktu aku sedang berjalan dengan para kiai sepuh. Gendowor dapat pesan dari Topeng Hitam bahwa Topeng Hitam akan mengadakan perang tanding dengan Aji Basah Pamungkas. Pertarungan sampai mati. Kapan itu, Kiai? Harinya akan ditentukan kemudian. Lalu apa berita baiknya? Kalau kita semua diperbolehkan menyaksikan pertandingan itu. Tepat. Kita memang diundang untuk menyaksikan pertandingan itu. Tapi dilarang untuk terlibat. Mana mungkin? Topeng Hitam selalu membuat kejahatan di mana-mana. Kita tidak boleh tinggal diam. Kejahatan Topeng Hitam merupakan teka-teki. Banyak juga kebaikannya kepada rakyat banyak. Kebaikannya hanya untuk menutupi kejahatannya saja, Pangeran. Kita saksikan saja pertarungan Topeng Hitam dengan Aji Basah Pamungkas. Ini warta rahasia. Sandiwarta ini hanya untuk kita saja. Di awal episode ini, kita menuju pada Kadipaten Tegal, di mana pada pagi itu tampaknya Randa yang sedang memerintahkan beberapa tukang kebun Kadipaten untuk membersihkan halaman dan taman kediaman Adipati Haryo Sentanu. Lalu mendadak saja sang Adipati pun menghampirinya untuk membocorkan berita dari Kiai Jamas tentang rahasia Topeng Hitam semalam. Haryo Sentanu, sang pengkhianat itu pun memberitahukan istri gadungannya itu bahwa Aji Basah Pamungkas akan mengadakan perang tanding melawan Topeng Hitam. Namun ia belum mengetahui tentang waktunya yang pasti, sebab Topeng Hitam belum mengabari lagi kepada Gendowor sebagai perantara warta. Kenapa Gendowor? Apa dia yang jadi Topeng Hitam? Bukan. Dia hanya sebagai penghubung. Oh, Coba beritahukan yang lain. Uji kebenaran perkataan Kiai Jamas. Apa benar Aji Basah Pamungkas ingin mengadakan perang tanding dengan Topeng Hitam? Kalau benar, kita segera menangkap Topeng Hitam, Nyai. baik. Aku setuju itu, Kanda. Iya, cepat, cari mereka. Dasar Adipati pengkhianat, ia pun kini menyuruh Nyi Randa untuk mencari Mak Lampir guna memberitahukan warta penting yang dibawanya, sekaligus menyuruh nenek setan itu untuk mencari tahu tentang kabar kebenaran perang tanding tersebut. Tidak sulit bagi Nyi Randa untuk menemukan Mak Lampir, sebab tak lama kemudian ia pun telah menemukan yang ia cari. Di saat itu, seperti biasa, si Lampir sedang bersama dengan si Grandong Jelek. Wanita si dukun setan tersebut pun memberitahukan kalau ada kabar penting dari Kadipaten yang hendak disampaikan olehnya. Berita apa? Sultan Mataram mati. Bukan, Aji Basah Pamungkas mau bertarung dengan Topeng Hitam. Pertarungan sampai mati, Mak. Kapan? Menunggu berita dari Gendowor. Ada hubungan apa dengan pekatik itu? Topeng Hitam akan menjadikan pekatik itu sebagai perantaranya, Mak Lampir. Ia tidak mau ketemu langsung dengan orang yang dihubunginya. Mak Lampir, ada tugas dari Kanjeng Haryo Sentanu. Dukun sesat itu pun kemudian memberitahukan tugas dari Adipati Haryo Sentanu kepada Mak Lampir, yaitu untuk mencari tahu kepastian tentang waktu dan tempat pertarungan Topeng Hitam melawan Aji Basah Pamungkas langsung dari mulut Gendowor, sebab semua berita itu bersumber dari pekatik kuda Temunggung Martoloyo tersebut. Si Lampir itu pun menjadi senang mendapatkan tugas demikian, karena ia merasa sangat mampu serta mudah melakukannya. Dan ia pun memastikan bahwa ia akan datang dengan membawa berita yang memuaskan. Selanjutnya, di hutan sebelah barat Kadipaten, terlihat ada Gendowor dan Jaka yang sedang menaiki gerobak kudanya untuk mencari rumput seperti biasanya. Mendadak saja, mereka pun berhenti karena melihat Kiai Jamas dan Kiai Basari yang mendadak muncul di hadapan keduanya.
Tampaknya ada sesuatu yang penting yang hendak disampaikan oleh kedua kiai sepuh tersebut. Ada apa, Kiai? Sudah ada berita dari Topeng Hitam. Sudah, Kiai. Hari Selasa Kliwon di Bantar Kaligung. Bagus. Sudah kau sampaikan warta ini pada para petinggi kadipaten? Atau pada kiai sepuh yang lain? Belum, Kiai. Maksudku nanti malam aku mau menemui Kiai. Tidak usah. Kita sudah bertemu di sini. Sekarang kalian ikut aku. Mau kemana, Kiai? Ayo, ikut saja. Nanti kau akan tahu sendiri. Ayo. Mak Lampir dan Grandong yang menyamar sebagai Kiai Jamas dan Kiai Basari itu pun mengajak Jaka dan Gendowor berjalan menuju ke arah selatan. Entah apa yang akan mereka lakukan. Yang jelas, kedua kiai tersebut mengajak para pekatik kuda itu berjalan lurus masuk ke arah dalam hutan dan berhenti setelah sampai pada sebuah pohon yang cukup besar dan tinggi. Kiai Jamas pun kemudian menyuruh keduanya untuk berdiri di dekat pohon besar tersebut, lalu menyuruh Kiai Basari untuk mengikat mereka. Gendowor dan Jaka pun menjadi panik dan bertanya mengapa mereka berdua diikat seperti maling. Kiai Jamas palsu itu pun menyuruh mereka untuk tetap tenang, lalu mengatakan bahwa ia akan memancing Topeng Hitam untuk keluar dari sarangnya. Setelah mengikat kedua pekati itu pada pohon tersebut, Kiai Basari pun mendekati Kiai Jamas. Ayo. Ya. Kau akan diikat di sini sampai mati, Gendowor. Hanya kamilah yang akan menyaksikan pertarungan antara Aji Basa Pamungkas dengan Topeng Hitam. Dan Topeng Hitam akan kami bantai ramai-ramai. Ayo. Berita tentang pertarungan Topeng Hitam dengan Aji Basa Pamungkas sudah bukan rahasia lagi, Kiai. Maka dari itu, kita harus hati-hati. Di antara kita ada yang berhati serigala, Kiai. Kita bisa celaka jika memelihara musuh dalam selimut. Mari. Tertipu oleh orang yang ditipunya, itulah kata-kata yang tepat bagi Mak Lampir saat ini. Kiai Jamas memang cerdik. Tampaknya sang kiai sudah mengetahui semua strategi orang-orang golongan hitam yang sangat licik. Kini Mak Lampir dan Grandong pun berjalan ke arah timur. Sepertinya keduanya akan menghubungi teman-temannya untuk mengabarkan berita adu tanding Topeng Hitam dan Aji Basa Pamungkas. Namun mendadak kini mereka dihadang oleh Mak Lampir dan Grandong yang lain yang benar-benar mirip dengan mereka. Jelas hal itu sangat mengejutkan kedua tukang kibul tersebut. Kurang aja. Siapa kau? Berani-beraninya mengembari aku. Mestinya aku yang tanya siapa kau. Aku ini yang dipanggil orang Mak Lampir. Mak Lampir. Mak Lampir itu mukanya seperti kamu. Kita sama-sama kayak kita sama-sama jadi Mak Lampir. Kamu Mak Lampir gadungan. Aku yang asli. Nenek memang asli. Mak Lampir berbaju merah inilah yang gadungan. Aku tahu siapa dia. Aku juga tahu kok. Dia pasti Jamas. Bukan, Nek. Dia kalah kondang. Siapa yang lebih pintar? Kau atau aku? Aku ini yang lebih awas. Si lampir itu pun benar-benar tidak menyangka kalau ada orang yang berani menyamar sebagai dirinya. Ia pun menyangka bahwa Mak Lampir berbaju merah itu adalah Kiai Jamas, sedangkan Grandong menyangkanya adalah Kalagondang. Si nenek peot itu pun menjadi marah mendengarkan tebakan Grandong. Seperti biasa, ia tidak suka digurui,
sebab ia merasa paling sakti di dunia ini. Sedangkan mak lampir berbaju merah itu pun kini ngakak sendiri melihat si lampir berselisih dengan Grandong. Ia pun malah menghina nenek setan itu, sehingga jelas membuat lampir asli menjadi marah besar. Ia pun jelas tidak terima, sehingga kemudian terjadilah pertarungan di antara mereka. Akan tetapi, mak lampir palsu itu ternyata bukanlah orang sembarangan, sebab ia adalah jelmaan Kalagondang yang tidak mungkin bisa dikalahkan oleh mak lampir yang asli. Sedangkan Grandong kini tampak sedang bingung dengan kembarannya yang berbaju kuning itu, sebab Grandong palsu tersebut mengaku bahwa ia adalah saudara kembar Grandong yang dilahirkan bersamaan dalam waktu yang sama. Hal itu membuat Grandong asli menjadi bertambah bingung sendiri, dan ia mulai percaya dengan kata-kata Grandong palsu tersebut. Ternyata baik nenek maupun cucunya sama-sama mudah untuk dikibuli, padahal mereka sendiri sebenarnya adalah tukang kibul. Namun untuk kali ini tampaknya mereka termakan senjatanya sendiri. Jadi kita bersaudara. Iya, kita bersaudara. Kurang aja. Kenapa kau menyamai jurus-jurusku? Ini kan jurusku juga. Kurang aja. Itu mirip aku, saudara. Grandong. Kenapa diam saja? Dia saudara kembarku, Nek. Kau ditipunya tahu. Si Grandong, saudara kembarnya si Grandong, yang dilahirkan oleh Ibu Paramita dari Gunung Gendabuana. Kurang ajar, dasar penipu. Ya. Tampak jelas kalau yang menyamar sebagai mak lampir berbaju merah itu adalah Kalagondang, sedangkan Grandong berbaju kuning pasti adalah Bargo, karena ia sering geleng-geleng kepala seperti orang Hindustan. Kini Kalagondang itu pun menggempur mak lampir dengan tembakan-tembakan yang berasal dari tongkatnya. Tak lama kemudian muncullah Kiai Jamas dan Kiai Batsari di tempat itu, sehingga membuat mak lampir dan Grandong langsung kabur ketakutan. Sedangkan lampir merah dan Grandong kuning kini tampak lari menjauh, lalu berubah wujud ke wujud aslinya. Aku suruh kau menemui Raja Siluman Buaya. Kenapa jadi berantem sama mak lampir? Sepertinya si lampir mau ke tempat siluman buaya juga, Kiai. Betul, Kiai. Makanya aku ganggu perjalanan dia supaya belok ke tempat lain. Betul, Kiai. Baik, kembalikan wujudmu sebagai mak lampir. Dan ajak Bajul Ngora ke Sendang Ireng, supaya mak lampir tidak bisa menemukannya. Sendiku, Kiai. Silakan. Ayo, Kiai. Ternyata Kalagondang dan Bargo tengah menjalankan tugas dari Kiai Jamas, sehingga mereka menyamar sebagai mak lampir dan Grandong. Sedangkan kata-kata Raja Jin Merah itu pun benar, karena mak lampir memang ingin menemui Bajul Ngora yang kesaktiannya sama dengan ayahnya, yaitu Bajul Sengara. Kini kita menuju pada markas Dewa Petir yang di saat itu sedang mencari Praja Nanta. Ia pun memanggil 3 setan utara yang lewat dan menyuruh salah satu dari mereka untuk mencari dan memanggilkan Praja Nanta. Setelah itu, ia pun kembali ke dalam istananya untuk menemui mak lampir dan Grandong yang sudah menunggu mereka.
Dewa Petir pun menjelaskan kalau Mak Lampir meminta bantuan kepada mereka semua untuk memusnahkan topeng hitam dan para kiai sepuh yang akan memerangi mereka semua. Akan tetapi, nenek setan tersebut membuat cerita bohong dengan memfitnah topeng hitam telah melakukan kejahatan-kejahatan terhadap rakyat. Apakah topeng hitam dijadikan alat untuk menakut-takuti rakyat yang lemah? Tepat sekali. Lantas, Aji Basa Pamungkas telah menantang topeng hitam dan akan mengadakan pertarungan. Oleh karena itulah kami minta bantuan para satria yang ada di sini untuk mengamankan jalannya pertarungan itu. Maksud Mak Lampir? Kita tangkap topeng hitam yang suka memperkosa gadis-gadis dan membakar rumah-rumah penduduk desa. Kita hukum. Betul. Orang seperti topeng hitam tidak pantas diberi hidup. Dia harus dibalas. Aku anak usul. Cepat katakan, usul apa lagi? Tentang hari Selasa Kliwon yang dikatakan si Gendowor. Apakah tidak sebaiknya kita selidiki dulu kebenarannya? Pekatik itu meskipun kelihatannya tapi sorot matanya menunjukkan orang yang cerdik. Aku lebih tahu daripada kamu. Pekatik itu seperti kamu. Lihat nanti hari Selasa Kliwon. Kita akan bersama-sama pergi ke Bantar Kaligung. Ketika itu, Praja Nanta pun sedang bersama dengan Mila kekasihnya yang selalu menemaninya. Mereka pun masih membicarakan tentang Tirta, si anak dua nyawa yang begitu dilindungi dan disayangi oleh Dewa Petir. Praja Nanta merasa ia memiliki saingan yang berat di hadapan Dewa Petir atas bocah kecil tersebut. Di tengah pembicaraan mereka, mendadak muncul setan utara satu yang memberitahu Praja Nanta kalau ia dipanggil oleh ketua. Keduanya pun kemudian bergegas menuju ke pendopo. Ketika itu, Dewa Petir pun menanyakan tentang keadaan Tirta kepada setan utara 3. Ia pun menyuruhnya untuk melatih dan memberi makan Tirta yang enak-enak agar kuat dan bisa berlatih ilmu kanuragan dengan kiat, sebelum dirinya sendiri nantinya yang akan melatih anak tersebut. Tak lama kemudian, Praja Nanta pun muncul bersama dengan setan utara 1. Kitalah yang membunuh ayah Tirta. Dia pasti akan membalas dendam. Nanti... Diam. Tidak perlu kau menasihati aku. Aku tahu apa yang mesti aku lakukan. Raja Nanta, kau masih kenal orang ini? Kenal, Ketua. Dia adalah Mak Lampir, orang yang sangat terkenal dan sakti. Kau anak muda yang cerdas. Kau pantas mendapatkan hadiah ilmu dariku. Bagus. Kau telik sandiku yang bisa aku percaya. Kau kuberi tugas untuk mengikuti Mak Lampir. Apa yang harus aku lakukan, Ketua? Cari topeng hitam dan selidiki kebenaran pertarungan itu. Di mana dan kapan. Kenapa mesti repot-repot, Nek? Biar ketua yang mengadakan persiapan dengan anak buahnya. Hah? Gerandong benar. Setelah Mak Lampir mengetahui segala sesuatu tentang topeng hitam, cepat laporkan padaku. Bagaimana? Betul anak itu dalam keadaan sehat? Betul, Ketua. Kita meninjau ke tempat para empu membuat senjata. Sesudah itu, ke rumahmu. Ketika itu, Tirta yang sedang sendirian dan tidur di rumah setan utara 3 mendadak diculik oleh seseorang yang tampaknya adalah orang dalam istana Dewa Petir sendiri. Orang itu adalah utusan Ki Wangsa yang merupakan salah satu bawahan Dewa Petir selain 3 setan utara. Ia pun telah dibayar mahal oleh Ki Wangsa untuk menculik Tirta. Setelah Tirta dibawa kabur, mendadak Dewa Petir bersama dengan rombongannya pun sampai dan mereka tidak menemukan Tirta di tempat tersebut. Melihat semua itu, jelas saja setan utara 3 lah yang disalahkan dan orang itu pun langsung kena hajar Dewa Petir. Gerandong pun kemudian memberitahukan neneknya kalau ada orang yang baru memasuki tempat tersebut. Sedangkan Dewa Petir sendiri mencoba untuk menerawang melihat tentang keberadaan Tirta.
Grandong sebelum penculiknya lari jauh. Kita kejar melalui alam kuning. Oh. Ki Wangsa pun langsung muncul dan menyerang Grandong dengan pedangnya. Tampaknya lelaki itu cukup tangguh, sebab Grandong mampu dibuatnya kerepotan dengan serangan-serangan jurus pedangnya yang luar biasa. Bahkan ketika Mak Lampir datang pun langsung kena hajar olehnya. Ia pun menyuruh Mak Lampir untuk tidak ikut-ikutan dalam permasalahan tersebut. Mereka pun bertarung dengan sengit, sebab sama-sama mengeluarkan kesaktian andalan masing-masing. Dan kelihatan jelas Mak Lampir lebih unggul, sebab nenek setan tersebut menggunakan cara yang curang. Tak lama kemudian, Ki Wangsa dan orang-orang suruhannya itu pun kabur dari tempat itu karena rombongan Dewa Petir telah tiba. Sedangkan Tirta mereka tinggalkan begitu saja, lalu diangkat oleh Grandong. Setan Utara 3 pun membawa kembali Tirta ke rumahnya untuk dirawat. Dan ketika ditanya, Mak Lampir pun berpura-pura tidak mengenal Ki Wangsa. Ia pun hanya menyebutkan ciri-cirinya saja di hadapan Dewa Petir, sehingga orang itu sulit untuk menebak siapa penculik tersebut sebenarnya. Kini Setan Utara 3 telah sampai di kediamannya, dan ternyata Ki Wangsa juga telah sampai terlebih dahulu di tempat tersebut. Bikin aku kaget saja kau, Ki. Sebenarnya aku sudah datang dari tadi. Apa maumu? Seperti yang kuceritakan kemarin, aku ingin mengajakmu bergabung dengan kami. Tidak, Ki. Aku sudah jenuh terlibat permainan kotor dalam memperebutkan kekuasaan. Kau tentu tidak ingin dunia ini dikuasai oleh manusia yang membangun kekuasaannya dengan darah dan nyawa manusia yang tidak berdosa, bukan? Itu bukan urusanku, Ki. Silakan pergi. Aku tahu kau masih punya hati nurani. Kalau kau berubah pikiran, temui aku di hutan Girimanuk nanti malam. Kami menunggu. Kini kita menuju pada Praja Nanta, di mana pada saat itu pemuda tersebut sedang bersama dengan pasukannya yang bertugas untuk mencari tahu tentang kabar kebenaran pertarungan adu tanding antar Topeng Hitam dengan Aji Basa Pamungkas. Mereka pun kini sudah sampai di wilayah Kadipaten Tegal sebelah barat. Pemuda itu pun berpikir bahwa ia harus segera memulai penyelidikannya. Namun ia bingung sendiri kepada siapa ia harus mencari kabar berita tentang adu tanding tersebut, karena ia sama sekali tidak mengenal orang atau pendekar-pendekar yang ada di wilayah Tegal tersebut. Di tengah lamunannya itu, mendadak Praja Nanta pun melihat ada bayangan yang melintas. Ia pun kemudian mengambil tanah di bawahnya, lalu mendengar dari tanah itu tentang pergerakan bayangan yang barusan lewat. Kemudian ia pun langsung menyuruh para prajuritnya untuk berpencar, sedangkan dirinya sendiri juga langsung melompat mengejar bayangan tersebut, sehingga kemudian akhirnya ia pun dapat menemukannya. Ternyata bayangan itu adalah bayangan Topeng Hitam. Kini Praja Nanta pun telah berdiri tegak mencegat Topeng Hitam. Ia pun mengatakan bahwa dirinya akan menangkap Topeng Hitam tersebut, sebab telah merusak ketentraman masyarakat banyak. Kau pasti orang asing di daerah sini. Aku minta,
Kalau tidak tahu masalahnya, mendingan jangan ikut campur. Aku tahu. Kau perusak dan kau hendak perang tanding dengan Aji Basa Pamungkas, iya kan? Katakan terus terang, siapa kau? Sudah aku bilang, aku orang yang hendak menangkap kamu untuk aku serahkan kepada ketuaku. Selasa Kliwon di Bantar Kaligung. Aku ada di sana untuk melakukan perang tanding. Aku tunggu kalian sesudah asar jika merasa penasaran. Topeng hitam itu pun langsung kabur setelah mengatakan waktu dan tempat adu tanding dirinya dan Aji Basa Pamungkas. Sedangkan Prajananta yang mengejarnya pun tampak kehilangan jejak, sebab tiba-tiba saja topeng hitam itu pun menghilang tanpa jejak. Pemuda itu pun kemudian mengatakan bahwa mereka sudah cukup memperoleh warta, sehingga mereka pun memutuskan untuk kembali ke istana Dewa Petir guna melaporkan hasil kerjanya. Sementara itu, topeng hitam yang telah kabur itu pun kini telah sampai pada sebuah tanah lapang yang cukup luas. Lalu setelah merasa tidak ada yang mengikutinya, ia pun membuka topeng hitamnya, yang ternyata ia adalah Ki Jamas yang memang sengaja menjalankan rencana-rencananya untuk menggagalkan rencana Mak Lampir. Selamat menyaksikan pertandingan seru Mak Lampir di Bantar Kaligung. Bagus Prajananta, bagus. Kau memang pemuda berbakat yang bisa diharapkan. Ya, betul. Kau berhadapan langsung dengan topeng hitam, Nanta. Betul, Ketua. Dia sesumbar agar kami datang di hari pertandingannya, yaitu di Bantar Kaligung, hari Selasa Kliwon, Ketua. Selain kamu sendiri, ada orang lain yang mendengarnya. Seluruh anggota yang ikut bertempur, Ketua. Waktunya kapan? Topeng hitam bilang setelah asar. Aneh. Dia mengambil waktu yang sempit. Kenapa dia tidak mengambil waktu pagi saja? Topeng hitam itu orang yang ketua. Topeng hitam bukan orang yang unik. Aku khawatir semua yang dialami Prajananta hanya jebakan untuk memperdaya kita. Jebakan apa? Omongan topeng hitam itu merupakan kebenaran bukti dari omongan Gendowor. Pendapat Grandong padahal adalah benar adanya, namun Mak Lampir selalu menepisnya sebab ia tidak mau digurui oleh cucunya itu. Tampaknya usulan Grandong membuat 3 setan utara setuju karena mereka merasa bisa saja ada orang lain yang menyamar sebagai topeng hitam sehingga mereka perlu meninjaunya kembali. Akan tetapi Mak Lampir merasa tidak perlu karena menurutnya semuanya sudah cukup jelas, sebab omongan Gendowor yang pernah ditemuinya sama persis dengan omongan topeng hitam. Oleh karena itu, semua sudah jelas dan kabar itu pasti kebenarannya. Ki Wangsa yang sedari tadi diam saja pun kini angkat bicara dan langsung membantah pendapat Mak Lampir, hingga terjadilah perselisihan di antara keduanya. Tidak perlu. Yang sudah aku putuskan pasti benar. Jangan diukit-ukit lagi. Ini musyawarah Mak Lampir. Ketualah yang memutuskan, bukan kamu. Keputusanku adalah keputusan ketua. Kau bukan ketua kami. Aku hanya patuh pada putusan ketua. Ki Wangsa pun langsung pergi karena ia benar-benar tidak suka dengan tabiat Mak Lampir yang selalu sewenang-wenang itu. Lalu si Lampir sendiri langsung meminta izin kepada Dewa Petir untuk memberi pelajaran kepada Ki Wangsa.
Setelah kabur dari Pasewan Agung, Ki Wangsa pun tampak berjalan sendirian di tengah hutan sambil menahan amarahnya. Lalu mendadak Mak Lampir dan Grandong pun mencegatnya. Nenek setan itu pun mengatakan kalau ia mau, maka kepala Ki Wangsa sudah dipenggal oleh ketuanya. Jika ia memberitahukan kalau dalang penculikan Tirta adalah Ki Wangsa sendiri. Merasa Mak Lampir sudah mengetahui rahasianya, Ki Wangsa pun langsung mencabut pedangnya untuk membunuh nenek setan tersebut karena ia tidak ingin ada orang lain yang mengetahui tentang rahasianya tersebut. Kau bukan tandinganku, Wangsa. Aku akan menjadi orang yang paling sakti di muka bumi ini dengan tewasnya kamu. Ampun Lampir, ampun! Keluarkan aku dari sini, ampun! Terima kasih, Mak Lampir. Terima kasih. Sekarang katakan apa rencanamu terhadap Dewa Petir. Katakan sejelas-jelasnya. Jangan ragu. Rencanamu pasti tidak akan aku bocorkan pada Dewa Petir. Kalau rencanamu aku anggap bagus, pasti aku dukung. Terus terang, aku mengincar kedudukan ketua. Ki Wangsa pun akhirnya harus berterus terang kepada Mak Lampir bahwa ia mengincar kedudukan Dewa Petir yang sangat bengis dan jahat itu. Mendengar kata-kata Ki Wangsa, Mak Lampir pun tampak senang. Ia pun mendukung keinginan orang itu. Tampaknya ada sesuatu yang direncanakan oleh si Lampir sehingga ia justru mendukung gerakan Ki Wangsa untuk menggulingkan kekuasaan Dewa Petir. Hal itu membuat Ki Wangsa senang karena ada orang sakti seperti Mak Lampir yang mau mendukung gerakannya. Mak Lampir mau membantuku. Kenapa tidak? Sekarang kau sudah menjadi taklukanku. Apapun yang menjadi rencanamu pasti akan terwujud. Terima kasih, Mak Lampir. Terima kasih. Sekarang kau boleh pergi. Dan buatlah seolah-olah di antara kau dan aku tidak terjadi apa-apa. Mengerti? Mengerti, Mak. Mengerti. Sekarang kau boleh pergi. Terima kasih. Permisi. Jika Ki Wangsa berhasil merebut kekuasaan dari Dewa Petir, dia yang akan menjadi penguasa di situ. Dan kalau dia sudah berkuasa di situ, aku rebut kembali kekuasaan itu, dia akan diam saja. Akhirnya akulah yang akan menjadi penguasa di Tatar Pasundan ini. Mengerti? Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.